Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka! Merdeka. Merdeka. Teman-teman semua, Merah putih. merah putih untuk kita. Teman-teman, dari Baliga Academy, catatan Andi Aswan, Gaming Politik. Sekarang kita bertemu kembali di podcast yang bersama-sama dan podcast yang lebih cadas dari punyanya Refli Harun. Ya, teman-teman, ya, catatan Andi Aswan, Baligi Academy, ya, dan Gaming Politik. Di sini kita bertemu kembali The Three Musketeers di sini untuk membahas ya informasi terkini ya mengenai jalannya persidangan baik yang prapit maupun yang pokok perkara. Hari ini tanggal 8 bulan Juli 2026, besok itu tanggal 9, yaitu ada sidang pokok perkara dari Dr. Tifa mengenai eksepsi atau perlawanan. Baik, tapi kali ini kita tidak bicara ke sana, kita bicara yang sangat hot sekarang ini, ya satu mengenai prapit yang pertama dan juga prapit kedua ditinjau dari aspek hukum, yang oleh Bang Jagir nanti akan menjelaskan kepada kita, dan juga tentang, ini yang menarik, tadi ini ada di BAP katanya, Saudara Roy Suryo itu mengenai laporannya terhadap Rismon Sianipan. Nah, di sebelah kita ini salah satu pejuang Three Musketeers ada di sini ini. Dan nanti akan dibahas untuk itu, akan dikumpas tentang untuk itu. Baik, untuk pertama kali mengenai Perapit. Yang pertama yang bukan dimenangkan, artinya dikabulkan ya, sebagian ya atas permintaan dari Roy Suryo. Kita akan mendengarkan pendapat dari Bang Jamada Girsang. Silakan Bang. Oke, rekan Andi yang luar biasa. Rekan Andi ini host utama kita. Kalau kita podcast bertiga ini, kemarin saya sempat belajar host, Gitu. tapi nggak lulus kayak. Jadi kembali ke Andi. Dia hari ini sibuk sekali, waktunya baru ketemu sekarang. Iya. Baik, melanjutkan pertanyaan Kartu Andi tadi, yang beberapa hari lalu ya. Ya. Ada pra-peradilan yang diajukan oleh Roy Suryo dan dikabulkanlah ceritanya ya, dikabulkan oleh Hakim Tunggal di PN Negeri Jakarta Selatan. Saya mungkin udah beberapa kali mengatakan ini. Secara hukum, untuk perkara ijazah ini, itu tidak bernilai hukum. Tidak bernilai hukum. Tidak bernilai hukum. Kenapa? Ya. Yang diajukan adalah penangkapan, penahanan, dan penggeledahan. Kembali saya katakan, penahanan oke lah. Ada surat perintah penahanan dari Polda Metro Jaya, barangkali Kamnek 5, karena pelaksanaan. Oke, karena itu dilakukan memang saatnya sudah harus, karena mendesak untuk dilakukan tahap 2. Nggak mungkin nggak ditahan, nggak mungkin nggak ditangkap, ya maaf, nggak mungkin nggak ditangkap, dibiarkan begitu saja, apalagi tidak datang dengan sukarela. Ya. Wajib lapor masih dilaksanakan. Tapi karena sudah P21 dari kejaksaan, tentu ada waktu yang harus dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Ya, oke. Tahap 2 atau penyerahan tersangka atau para tersangka. Nah, untuk itulah barangkali dilakukan penangkapan. Bahasanya penangkapan karena nggak ada istilah lain. Di KUHP istilahnya penangkapan, bukan pengarahan gitu loh. Bukan undangan gitu. Ya. Jadi kita merefer kepada undang-undang tentunya. Ya. Oke, itu benar. Harus dilakukan. Alasan mendesak. Di KUHP katanya alasan mendesak. Kedua, penahanan. Saya mau kasih tahu. Sudah beberapa kali kita katakan, dan para ahli juga mengatakan, tidak ada penahanan. Ya, betul. Mana ada penahanan? Ya, nggak ditahan. Tidak ada penahanan. Kecuali tahan 1 minggu, lantas diprapitkan. Pra-peradilan kan, ini penahanannya nggak benar. Ya. Atau pekerjaan dari penyidik Polda Metro Jaya, Kamnek 5, unit Kamnek 5, tidak benar. Itu orang ditangkap, diproses, dibawa ke rumah sakit, terus pulang. Ya. Memang sempat pakai baju oranye. Ya. Yang besok Rismon juga harus jahitkan baju oranye ini untuk bukan untuk ditahan, tapi ngeledek aja gitu loh. Tampil di Rakber. Ya, untuk tampil di Rakber hari Selasa atau Rabu depan ya. Rismon akan pakai baju oranye. Cakep.
Jadi nggak seperti baju yang Polda itu, nanti ada namanya segala macam. Oke, jadi tentang penahanan itu tidak ada penahanan. Tidak ada Jadi penahanan. untuk apa diajukan pra peradilannya? Ya, ya, ya. Oleh sebab itu saya katakan permohonannya nol. Jadi apapun keputusan dari hakim tunggal PN Jakarta Selatan menurut saya nol. Jadi nol versus nol. 0 versus Nol 0. Ya. riset nol. Ya, karena Nol riset nol. Nol. Nol menghasilkan nol. Penggeledahan yang ketiga. Adakah penggeledahan seperti yang kata Roy Suryo seperti penangkapan peristiwa G30S? tidak ada sama sekali. Oh, halo. Tidak ada sama sekali. Halo. Nggak ada. Karena penyidik yang melakukan penangkapan hari itu adalah, boleh katakan sahabat kita 1,5 tahun. Kita tahu pribadi mereka. Aduh, bukan yang galak-galak, bahkan lucu-lucu mereka. Makanya respon ini sampai 3 hari, 3 malam waktu itu di BAP, waktu tersangka itu, karena penuh kekerapan. Nggak ada penggeledahan. Bahkan kalau kita lihat video itu yang tayangkan itu, Ya, ya. saya nggak tahu siapa yang merekam itu ya. Perlu sebenarnya diklarifikasi. Ya, ya. Apakah yang merekam penyidik atau keluarga Roy Suryo? Itu sebenarnya hal yang sans prejudis bahasanya. Ya, tapi ini menarik ya. Ya. Katanya kan diglorifikasi itu seperti G30 Ya. SPKI. Menggunakan penutup kayak masker ya. Masker. Dan ya kalau kita nonton film G30 SPKI itu kan dipopor ya, diseret dan Oh, iya. sebagainya. Apakah ini ada motif untuk mendowngrade terutama penyidik Polda Metro Jaya bahwa mereka ini seperti PKI? Ada. Saya katakan pertanyaan rekan Andi nggak usah selesai. Langsung saya tangkap ada. Ah, Karena nanti ada kelanjutannya, mungkin Iya. klien Kurisma menjelaskan apa Ya. tuduhan mereka terhadap Polda Metro Jaya. oke. Itu bahaya sekali. Bahaya Menurut ya. saya, Roy Suryo, makanya saya katakan pengamatan hakim sudah berjalan. Pengamatan hakim sudah berjalan. Jangan lupa, alat bukti di KUHP lama, di HUKAP baru itu Ya. salah satu pengamatan hakim. Apa dia yang amati oleh hakim? Gerak-gerik dalam dan luar persidangan, apalagi dalam luar persidangan, sikap, perilaku, perkataan itu direkam. Itu namanya pengamatan hakim. Jadi apakah hakim tidak main podcast? Menurut saya pantau juga. Kalau enggak melalui apa mereka pantau yang akan mereka adili gitu loh. Kan mereka harus tahu apa ini, siapa personnya, bagaimana karakternya, Ya. bagaimana sikapnya, Ya. perilaku dan sebagainya. Oke, oke. Kalau nggak mungkin dia nanti, kan dia nanti menghukum Ya, ya, ya. gitu loh. Jadi kembali tadi yang rekan Andi Hmm. disebut, dikatakan, diglorifikasi bahwa penangkapan ini seperti penangkapan G30 G30S SPKI. Ya, pada ya. tahun berapa tahun yang lalu. Enggak. Kita lihat justru yang marah-marah itu siapa? Ya, ya, Ayo. ya, ya, betul, betul. Penyidik sama sekali hormat banget. Aduh, sangat humanis sekali. Jadi memang Roy Suryo ini sudah, kalau istilahnya congornya itu udah bahaya sekali. Menurut saya segeralah. Kalau gentle memang hadapi seperti Tiba. Saya hormat sama Tiba ya, secara pribadi. Dia tidak pakai pra peradilan, tapi dia langsung siap menghadapi persidangan. Dan besok adalah sidang kedua. Eksepsi Eksepsi. daripada penasihat hukumnya. Ya. Secara pribadi ya, secara hukum lain. Secara pribadi saya salut sama dia. Dan membuktikan juga, dia pecah dengan Roy. Ya. Itu poinnya. Poinnya itu ya. Jadi Pecah dengan Roy. jadi pecah dengan Roy. Ya, ini kita kembali sekarang dengan Rismon yang selama ini kemarin-kemarin kan ya akrab lah ya, dan mereka Ya. pasti kan sudah tahu apa sih motivasi mereka ini dan juga background mereka ini, apakah benar mereka ini ingin mendowngrade kepolisian Republik Indonesia, ingin mempermalukan kepolisian Republik Indonesia ya dengan case ini. Apakah ada unsur-unsur juga politik dalam memutuskan ini? Kita menghormati hukum untuk itu, jelas karena sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi menurut pandangan Rismon seperti apa? Silakan. Ya, ini kita nggak bicara tentang perselingkuhan dan kumpul kebo kan? Ya, pejuang lendir. Aduh, gimana nih cerita ini? Ini luar biasa nih Mereka cerita. kan impor dari tim pencapresan capres gagal itu kan semua. Oh gitu. Mereka itu semua, ya mereka juga lah di pencapres apa itu tim pencapresan gagal itu. Ya mereka juga. Jadi ya secara politik ya mereka juga orang politik mereka semua. Ya kan? Orang politik. Baik konten kreatornya itu kan pemenangan capres gagal dan mereka itu semua itu.
Oh iya iya. Roy, Tipa, itu kan semua mereka di pihak itu gitu. Ya langkah update itu juga dulu kan Jadi langkah Anies namanya. nggak mungkin ini nggak politik gitu Ya. loh. Ya apanya tujuannya tentu 2029 memuluskan calonnya dia nanti kan gitu. Tetapi mereka tidak berani terus terang bahwa sebenarnya apa namanya kulit politik mereka ya capres gagal itu. Oh. Gitu. Terus kita nggak usah bahas inilah ya perselingkuhan dan kumpul kebo yang nggak bisa mereka bantah itu dan terjadi ya. Nah mengenai tuduhan G30 SPK itu kan kalau nggak salah mereka kutip itu. Roy Suryo mengutip apa yang dikatakan oleh Pak Ugroseno. Oh. Iya, pertama Jadi yang kali pertama gitu. kali bicara itu Pak Kalau Ugro. nggak salah, Roy Suryo justru mengutip itu, Oh. terus diulang-ulangi oleh Roy Suryo. Ya, Oke. ketika kalian mau tahu bagaimana penahanan dan penangkapan Roy Suryo itu, tontonlah film Pengkhianatan G30 SPKI. Kalau kita telisik lebih dalam, Ya, ya. maka itu sama saja menuduh Polda Metro Jaya dan penyidiknya itu seperti pengkhianat, toh, pengkhianat negara, Iya, penculik, sama saja dengan penculik. Iya, jelas itu. Kan itu kan terjadi penculikan, pengkhianatan Iya. terhadap negara, ya Iya, kan? iya. Menculik jenderal dan segala macam. Masa melabel atau mengekivalenkan ya penyidik Polda Metro Jaya seperti penculik pada film Pengkhianatan G30 SPKI. Dan di Indonesia ini ya mulut sampah, mulut comberan Roy Suryo lah satu-satunya yang berani menuduh apa institusi negara menculik dan melakukan penahanan, penangkapan seperti Seperti gaya PKI. gaya PKI. Berarti itu kalau kita lebih dalam juga menuduh bahwa Polda Metro Jaya itu seperti PKI. Ya, Ini parah loh ini sebenarnya. Iya, iya. Nah, siapakah yang mampu melaporkan ini ke polisi? Roy Suryo, apakah institusi bisa gitu? Jangan-jangan mereka berani ngomong begitu karena institusi nggak bisa melaporkan, Ya, ya, ya. gitu loh. Jadi memang yang menarik, karena kalau kita lihat dengan KUHP baru ini, ya kemarin oke lah, ini kan seperti anomali, seperti anomali sekali bahwasannya ya, Prapit yang kedua ini status tersangkanya ya Prapitkan gitu. Sama ada dibilang selama ini diglorifikasikan pasal penyelundupan, pasal 32. Kalau kita lihat, itu bulan November kalau nggak salah status tersangka itu ya. Ya, November. Kalau mereka status tersangka itu dikatakan ada yang namanya pasal penyelundupan, kemudian mereka ditahan, gitu kan? Nah itu kan baru bisa diprapit. Harusnya begitu kan? Nah saya melihatnya di sini dan juga dari dulu kan saya katakan, kita semua katakan, kalau ada kriminalisasi, ada pasal penyelundupan di situ, seharusnya memang diprapit pada saat itu, ya. Tapi mereka, ya kita katakan ya ini juga lah ya, jeli juga rupanya di KUHP yang baru ini itu bisa berkali-kali rupanya ya, untuk melakukan pra-peradilan. Makanya sidang pokok perkaranya itu ditunda sebelum sidang prapit ini selesai. Inilah yang dilakukan oleh mereka. Menurut Bang Jagir. Ya. Oke, rekan nanti. Jadi satu lu Bang Jagir. Menurut Bang Jagir, apakah ini bukan salah satu trik untuk mengulur-ngulur waktu untuk menghadapi persidangan pokok perkara? Rekan nanti jelas satu Ya, di garis bawahi, ini mengulur waktu. mengulur waktu ya. Saya katakan ini lagi musim bola ya. Sudah menang, katakanlah tidak ada target menang, tidak ada target apapun, tendang bola kemana saja bukan ke gawang. Aturan bola kan tendang ke gawang. Gawang itu pengadilan. Jangan tendang ke sana kemari gitu loh. Itu satu ilustrasi yang jelek menurut saya. Nah, kenapa mengulur waktu? Kita compare dengan Tipa, seorang wanita. Ya, Ya. saya bicara secara pribadi. Tipa ya kan bisa perubahan ya penilaian kita ya. Ya. Dulu waktu ERT lain. Ya. Waktu Rismon keluar, mereka berdua lain. Nah sekarang dalam prakteknya, satu menghadapi pokok perkara, satu menghadapi prapit. Ya. Kacau balau kan. Artinya warnanya selalu berubah. Ini orang yang tidak berintegritas, seterusnya Roy. Tapi kalau Tipa, saya katakan sejauh ini, dihadapin terus. Bahkan kemarin, waktu sidang pertama, hakim itu menawarkan MKR loh.
MK itu apa? Mekanisme keadilan restoratif loh. Mekanisme keadilan Atau restoratif. perdamaian loh, atau RJ loh. Tapi dengan spontan dia menjawab, saya menolak dan saya akan melawan. Ini catatan bagi kita penegak hukum. Saya no comment ya. Ya. Seharusnya ambil sikap waktu itu penegak hukum, penasihat hukumnya, jangan jawab spontan. Ada jawaban lain, saya nggak usah ajarin lah, karena nanti kalau saya ajarin saya Ya. disuruh Iya, iya. mengajari ikan berenang gitu Iya, ya. iya, iya. Nah, jadi pertanyaan rekan Andi tadi, Ya. ini mengelur waktu jelas. Kedua, otomatis karena mengelur waktu, Roy Suryo ini tidak gentle seperti yang katanya selama ini. 99%, 99. Sekarang 99,9% mentalnya bobrok. Sekarang apa yang terjadi rekan? Rekan Andi 2-3 kali setelah dia penangguhan penahanan. 2-3 kali ketemu di layar lebar toh. Ya. Beranikah dia menampilkan sekarang yang ijazah Pak Jokowi? Iya, iya, Hah? iya. Tidak. Catatan loh. Catatan, betul. Beranikah dia mengatakan sekarang 99% lagi? Tidak. Itulah yang saya katakan. Dia akan berubah. Tidak berani lagi menampil. Itulah syarat dari penangguhan itu. Oh, oke. Gitu loh. Jadi kalau kita kembalikan tadi, benar-benar ini mengulur waktu. Tapi waktu ternyata terbatas. Ada mengulur waktu yang unlimited time namanya. Nah, Tapi ini bukan unlimited, limited time. nah, jadi di KUHP baru limited time sebetulnya. Kan gini rekan Andi, Ah. di KUHP baru ya, Ya. rekan Andi biasa ada 9 item yang bisa diprapit Iya, di KUHP baru. ya. Mulai dari tersangka, penahanan, Penahanan, penangkapan, penggeledahan, pemeriksaan surat, ya. penyadapan sampai pelarangan keluar negeri. Nah. Itu bisa diprapitkan. Nah, tersangka ini gimana? Nah, inilah. Jadi aku dengar yang hari Jumat ini akan diprapitkan di PN Jakarta Utara. Kebetulan tadi aku sidang Jakarta Utara. Ah. Yang mereka prapitkan itu, kalau nggak salah, aku belum tahu benar, adalah mengenai tersangka yang tadi rekan Andi singgung, yang sudah dicantumkan di nama mereka di Polda Metro Jaya. November tanggalnya saya nggak tahu. Kalau nggak salah tanggal 8 atau tanggal berapa. Pokoknya bulan November. Bertiga RT ini sebagai tersangka. Rismon, Roy, dan Tipa. Ya. Seharusnya disitulah mengajukan prapit. Iya, betul. Kan harusnya begitu. Lah, saya kan ikut jadi kuasa hukum mereka saat itu. Ya. Terjadi pertengkaran. Si A setuju, si B nggak setuju, si C nggak setuju. Oh, Pada jadi saat hukumnya juga bingung, jadinya bubar nggak jadi prapit. Oh, jadi ini teman-teman ya. Ini terbuka nih sekarang nih. Rasanya ini terbuka nih oleh Bang Jagir sendiri. Ternyata, saya orang dalam kan. Iya, ternyata terjadi perdebatan yang sangat ini ya. Kuat di sana. Selain mereka bertiga ini juga perdebatan, kalau oleh Resmon ini, klienku ini, apa aja oke. Jujur aja. Apa diputuskan mayoritas oleh 2-3 kan? Ya. 2 mayoritas dong. Iya, Oke. ya. Tapi nggak ada mayoritas. Nggak jelas warnanya. Oh, Terus kuasa hukum juga terbagi-bagi. Bahkan salah satu orang kuasa hukum ditugaskan merancang prapit ini. Nggak laku tawarannya. Bubar maning. Nah, sekarang mereka balik lagi ke situ. Nah, rekanku Andi, KUHP tidak membatasi. KUHP tidak membatasi. Tidak membatasi kapan sebelum pokok perkaranya disidangkan. Boleh aja mereka bolak-balik. Tapi dengan objek yang berbeda. Kalau kemarin kan penangkapan, penahanan, dan penggeledahan. Kalau mereka masuk ke sisa yang lain, penangkapan, contohnya pemberian surat, atau penyadapan, boleh saja. Boleh. Atau sikadukan satu-satu, boleh juga mengelur waktu sampai tua. Boleh saja. Tapi hakim akan tetap menilai, ini tujuanmu apa, Rek? Kamu nggak sejantan yang dulu gitu kok. Sekarang jadi kayak ayam betina gitu kan. Karena yang sekarang akan mereka prapitkan hari Jumat nanti itu satu tersangka sama pasal 32. Ya, aku dengar gitu. Akal tersangka. Nah, saya komentarin karena ini kan masalah hukum. Kalau pasal 32, 35 masuk pokok perkara. Ya itu pokok perkara. Nggak bisa dong seharusnya. Oh. Gitu. Jadi kan mereka ada pakar-pakar hukum mendampinginya gitu. Saya nggak tahu ya apa tuh pendapat mereka. Kenapa emosi banget? Karena alasannya katanya 32, 35 pasal yang disusupkan atau diselundupkan. Iya. Dulu udah dibahas 1,5 tahun lalu ini.
Nggak ada pasal yang diselundupkan atau disusupkan. Pasal itu setidaknya pengembangan dari penyidikan. Oh, Kan gitu. Katakanlah Pak Jokowi 310, 311. Dalam penyidikan bisa berkembang pasal. Contoh, rekan Andi adukan atau laporkan 372 seseorang. ah, Ya ternyata ada korban yang terbunuh. Dimasuk dong pasal yang pembunuhannya gitu. Mengembang. Terus ada lagi penggelapannya gitu loh, 372. Masuk penipuan, ini bisa berkembang. Jadi nggak boleh katakan itu siapa yang diselundupkan. Memang Oke. penyidik kurang kerjaan. iya, iya, iya. Banyak banget kerjaan penyidik. Jadi kembali ke yang hari Jumat, rencananya di Pengadilan Jakarta Utara, kebetulan tadi saya sidang di sana, Nah, memang sudah mulai ada gila-gila aja. Besok hari Jumat ada sidang gitu. Saya sendiri nggak tahu tadinya. Sidang apa? Saya kira tetap di timur, selatan. selatan. Nggak tahu jurisdiksinya di utara. Saya nggak tahu kenapa di utara. Loh, bukan timur. Bukan. Ini yang rapid, Oh, rapid. rapid. Rapidnya di utara. Saya nggak tahu kenapa Kok ya. bisa seputar? Makanya saya juga bingung. Saya kira di selatan lagi. Apakah karena timur rame dipindahkan lagi? Seperti ini kan mainstream kasusnya kan sebenarnya selatan. Pindah ke timur. Dipinjamkan ke timur. Karena Mm-mm. tempatnya kecil. Karena tempatnya kecilnya renovasi. Mungkin di timur Renovasi. udah padat, dipindahkan lagi ke sana. Boleh aja. Dipindahkan ke Plaza Senayan juga boleh. Sambil ngopi. Yang penting hakimnya mau. Oke. Pakai toga nggak mau lah hakimnya gitu. Nah, apakah trik mereka juga kalau nanti di utara ya, Ya, katakanlah hakimnya akan berpihak mereka? saya selaku penegak hukum rekan Andi, kalau hakim sekarang sih mempengaruhinya susah loh. Susah ya? Sekarang kamera di mana-mana, tembok pun bisa berbicara. Kalau mereka melakukan itu tambah, bukan itu KPK lagi yang berhadapan dengan mereka gitu. Karena begini, jadi masyarakat kan bertanya-tanya. Ya, Ini kan belum pernah ada dalam kasus seperti yang kemarin di Prapit hanya dikabulkan itu, sebagian itu. Ya, dalam hal penangkapan, penahanan, penggeledahan itu tidak pernah kepolisian ini ya artinya ya mohon maaf aja quote unquote dipermalukan seperti ini. Kan begitu, ya. Cacat formil kan? Nah, ada masyarakat bertanya-tanya, apakah ada intervensi politik di sana dari kekuasaan di sana? Menurut Bang Jagir juga? rekanku Andi, aku kan penegak hukum ya. Ya, Kalau sejauh ini perkara ini kan perkara yang populis saya sebut ya. oke. Populis itu mendapat perhatian masyarakat luas. Barangkali yang memperhatikan perkara ini 1,5 tahun ini luar biasa gitu loh. Ada pro, ada kontra Ya, terhadap palsu dan aslinya. ya, Nah, kalau saya katakan pendapat saya ada intervensi zaman sekarang ini sulit menurut saya ya. Itu murni. Kalau murninya begini analisa hukumnya. Mereka kan mengajukan yang tadi itu. Ya penangkapan oke ada penangkapan. Penahanan kan nggak ada kan. nggak ada. Yang mereka mohonkan yang kosong ya, hakim tinggal palukan aja. Makanya saya lihat proses persidangannya nggak sulit kok. Nggak seperti perapit persidangan yang lain. Oke. Waduh, semacam debat yang Debatnya kuat ya. hanya saya katakan ahli yang diturunkan Polda Metro Jaya saya, yang namanya Aristo. Hmm. Dia membenarkan dan mensalahkan satu pernyataan. Itu ahli nggak boleh. Oh. Seharusnya dia berpendapat. Saya nonton itu, saya waduh, aku sebut saja Aristo. Makanya saya sarankan ke Polda Metro Jaya di tahap kedua ganti ahli. Bahkan saya usulkan nama. Jujur aja, demi kemantapan ini. Saya nggak malu-malu mengatakannya. Karena dia kemarin kan, pemohonnya mengatakan, itu kan cacat formil. Ya, memang cacat formil kata Ibu Duma. Itu kesalahan kata dia. Waduh, seorang ahli nggak boleh. Itu kan seorang ahli kan ya harus di tengah-tengah Jadi, juga bicara itu. Barangkali karena itu pertimbangan hakim jadi pengaruh. Iya, ini besar sekali pengaruh itu Ternyata karena itu salah kan itu. dari terlapor. Ahli aja mendapat salah. Iya. Hakim kan pengaruh semua. Ahli itu pendapat, bukan ya dan tidak. Iya. Bukan benar dan tidak. Iya. Oh, pendapat saya begini. Seharusnya pendapat saya bukan mengajarin ya. Masa transisi sekarang ini itu tergantung atau itu otoritas daripada penyidik. Oke. Apakah dia pakai KUHP lama, KUHP baru? Kan masa transisi 361. Iya. Nah, itu jawaban ahli. Saya belum ahli nih, tapi ahli saya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke Bang Rismon ini, ya. Gentar nggak Bang? Apa itu? Bila tadi Roy Suryo itu di BAP,
ya yang mengatakan ini LP-nya Rismon sama Lecumanan gitu. Mm-mm. Menurut Bang Rismon bagaimana? Enggak lah, Enggak ya? ngapain gentar, ya kan? Ya. Kembali sebelum menjawab itu, coba kita lihat tadi Hmm. mereka membentangkan spanduk penelitian ilmiah tidak bisa dipidanakan. Kan selalu saya bilang kan, Ya, maka ya. nanti Roy Suryo akan menyulap dirinya Hmm. dari politikus atau politisi menjadi peneliti. Politikus menjadi peneliti. Menghasilkan penelitian yang 49 halaman itu. Padahal mereka tahu loh sebenarnya. Ah, Mereka kan pegang buku JWP itu rata-rata itu, atau ya, para pendukungnya Roy ya, Suryo. 49 halaman itu kan nggak layak dibilang ya. penelitian, apalagi jejak rekamnya atau rekam jejaknya itu nggak pernah melakukan penelitian serupa ya Oke. terkait gitu loh ya dalam digital image processing maupun digital forensik nggak ada. Ya. Apalagi yang diklaim dia telematika itu baik buku, book chapter, paper, jurnal dan lain. Nah, inilah perisai mereka nanti untuk menipu hakim, Untuk menipu hakim. gitu loh. Ini akan dibungkus, dipermak Roy Ah, Suryo dari politikus menjadi peneliti. Tadi kan sudah ada spanduknya, penelitian ilmiah tidak bisa dipidanakan. Itu mereka tadi di oh, Polda jadi Metro Jaya. dia membuat opini publik. Oh, bayangkan Oke. peneliti kok datang ke kuburan, ya ke kuburan keluarga besar Pak Jokowi, Ya, Ya. apalagi Rosuryo mengatakan ibu sambung, kenapa? Karena kurang panjang. Oh, ya, 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 Dicibit. ya, 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 Terus dengan mengotak-atik angka usia dari orang tua Pak Jokowi, ya. mengatakan, oh itu hipotesis saya, kata Tifa kan, hipotesis saya itu bukan ibu kandung atau orang tua kandung, kan gila. Ya. Coba datang dia ke kuburan keluarga besar saya, tentu sudah pindah alam itu. Saya nggak akan sesabar itu. Nah, kembali ke laporan tadi, Ya. itu sebenarnya laporan Rosuryo itu, laporan kan bisa siapa saja kan ya, diterima terus ya, diperiksa, nanti Diperiksa. ada tindak pidana atau enggak, itu hak Iya, dia. iya, iya. Tapi saya sebenarnya, karena menghormati laporan Pak Jokowi, saya sudah menyiapkan bukti-bukti 7 yang akan 7 laporan yang bakal saya laporkan ke ke Rosuryo. Cuma masih Laporan ke kepolisian iya, untuk ke Rosario polisi, kan? tetapi saya masih menghormati proses ya. hukum yang dari Pak Jokowi ini gitu loh. Oke. Nanti kalau dia di penjara baru saya laporkan. Ya, 7 itu. Ingat itu Roy, 7 saya sudah pegang. Jadi kalau kalian hapus pun bukti-bukti itu, dan bukan hanya Roy Suryo, Tifa dan Refli Harun dilaporkan. Oh iya. Iya, itu loh. Tifa dan Refli Harun akan saya laporkan. Oke. Tapi menghormati Pak Jokowi dulu gitu. Ya. Nah, terkait dengan laporan dia kan ingin membungkam. Padahal itu masa lalu dia loh. Buktinya nggak ada. Menteri di zaman Pak SBY periode keduanya itu, Indonesia Bersatu itu, Ya. yang ditagih loh dari rumah dinasnya. Kembalikan ini Nah, itu. Kan cuma dia. iya, Dan iya, itu iya, iya, betul, betul. termuat pada berita, bukan hanya berita dari media ecek-ecek, bro. Media Mainstream. mainstream gitu loh. Detik ada, Tirto ada. Dan kita ingatkan moralitas kau gitu loh. Bahwa ada 1.000 unit lebih terkait dengan hobi dia. Videografi, fotografi, studio gambar, itu nilainya 5 miliar lebih. Dan itu sampai 2016 atau 2018 itu belum dikembalikan. Coba bantah. Nggak bisa, makanya dia gelagapan daripada saat di depan itu. Itu untuk menakut-nakuti semua YouTuber. Kalau kalian membahas itu, akan Aha. saya laporkan. Ya, ya. Itu apa dia? Cara membungkam dia. Ah, Padahal, ya, itu masa lalumu dan tercatat dalam media mainstream. Bukan saya karang-karang dan saya baca. Artinya apa? Lu selesai Menpora tahun 2014. Kenapa 2016 masih ditagih oleh Kemenpora berdasarkan laporan BPK? hmm, Itu tercatat resmi. Coba kalian periksa itu. Tirto ID malah menjelaskan, bahkan ada link PDF-nya itu hmm, 2. hmm. Ya, ada ribuan barang, 3.200 senilai 8,5 miliar. Itu Apa? ada Ya, PDF-nya. ya, Jadi ya. kalau saya dipanggil penyidik, ya ini, gitu loh. Dan saya minta penyidik bukan hanya berhenti memeriksa Kemenpora, tetapi sampai BPK. Ada nggak notifikasi BPK yang menyatakan Kemenpora atau Roy Suryo sudah mengembalikan barang itu? Hmm, Kalau nggak ada, saya laporkan ke KPK, gitu loh. Karena walaupun kejadian 2014,
itu masih bisa saya kira diusut oleh KPK. Jadi ya tujuan Rosario itu untuk membungkam, menakut-nakuti, menakut-nakuti kalian supaya tidak membongkar siapa dia sesungguhnya. Jadi jangan masalah panci doang. Dia kan Banyak, selalu masih banyak itu ya. kan barang bekas, itu cuma Ah, panci, sendok, ah, garpu. Enggak. Ada apa namanya spring bed 175 juta masih ditagih, ada 3 spring bed lainnya itu 140-an juta, ada televisi, ada pemancar, parabola, ada tadi itu videografi, fotografi, itu luar biasa. bayangkan seenak itu ya belanja untuk apa hobinya. Nanti saya akan datangi KPK, saya akan tanya, Pak, kalaupun ini sudah dikembalikan, layak nggak anggaran rakyat dipakai untuk dibelanjakan untuk bukan berkaitan dengan tugas Kemenpora, Nah, oke. Menpora. Ya, Masa videografi, fotografi, studi gambar, hobi dia sampai 5 miliar lebih dibelanjakan uang rakyat, itu nggak pernah dia bahas. Makanya tadi ketika di depan Polda Metro Jaya, dia tidak menjelaskan secara spesifik. Dia bilang barang-barang milik negara. Bisa nggak dia menjelaskan itu barang-barang itu apa aja? Mahal-mahal bro, bukan hanya panci. Ya kan? kalau panci masih dikit Kalau lah, panci murah. aja ya kita relakan. Ya, Tapi ada spring bed spring. 175 juta. Alat-alat hobi Kamera itu, dia. kamera. Kamera ya kan ada 100 Berapa? berapa 10 unit unit apa lensa kamera Wah, itu mahal digital. itu. Terus 108 unit kamera digital seharga 1, sekian miliar. Hmm. Terus 168 unit itu sekitar 2, sekian miliar yang berkaitan dengan studio gambar. Hmm. Kan ngeri itu. Ya, jadi itu cara-cara menurut saya ya. Kalau itu nggak dikembali, bahkan kalau dikembalikan pun itu tidak apa namanya menghapus tindak pidana karena bagaimana uang rakyat Ah, dipakai, dibelanjakan tidak ada kaitannya dengan tugas dia sebagai Menpora. Nah, itu akan kita jelaskan nanti di Rakber itu. Enak banget dia ya. Jadi kalau dia tentang Pak Jokowi, itu masa lalunya semua dikorek-korek. Bahkan sampai kuburan. Terus tentang dia yang sudah jelas dari berita mainstream. Ingat loh, berita mainstream, bukan berita online abal-abal. Terverifikasi dari Tirto, ID, Detik, dan lainnya. Ya kan? ya. Jadi teman-teman semua jangan takut dilaporkan Roy Suryo. Ini orang apa ini? Sudah panik. Kupas terus, bahas terus. Sehingga nanti BPK mendengar. Bisa menjawab sendiri gitu loh. Ya, ini Kapan dia? memang harus ada informasi yang jelas dan BPK juga harus menjelaskan kepada masyarakat Kapan? Misalnya pun dikembalikan, kapan? kapan dikembalikan, 2016 sudah apakah dikembalikan. diputihkan. Nah, kalau Apakah diputihkan diputihkan? ya kita pertanyakan ini. Pertanyakan apakah diputihkan, Ah, apakah dikembalikan, dan kapan? dan kapan. Kalau seharusnya dia selesai 2014, Ya, kalau dikembalikan 2016 pun ada penyusutan 2 tahun. ya punya sesuatu. Karena itu harus dilelang. Betul. Gitu loh. Iya, iya. Nah, makanya saya bilang saya akan mendatangi Roy. Ya, Roy Suryo, saya akan mendatangi Inspektorat Kemenpora, BPK, dan KPK. Itu loh. Jadi ini bukan masalah personal juga. Ini masalah uang rakyat dipakai secara bertanggung jawab atau enggak. Lihat loh, Noel. Hanya 4 miliar aja masuk penjara. Iya, iya. Ini 5 miliar untuk hobi dia. Itu. Jadi ini harus kita korek. Jadi jangan takut kalian para YouTuber hanya karena saya lapor. Nggak ada itu. Kita harus bongkar. Gitu. Apalagi sudah terverifikasi di media apa ya mainstream. Dan seribu. Gitu loh. Ada Kompas di situ banyak. Ada Kompas, Detik, Jadi, apa yang lainnya gitu. jadi intinya akan dihadapi dengan semangat 45 oleh Bang Rismon apa yang Iya. dilaporkan Kita ini, kan? tunggu kan gini. Kita Jadi, tunggu ya. Kalau laporan itu tidak maju, maka kita laporkan balik. oke. Tambah lagi, tadi 7 kan, tambah Ya. 1 lagi laporan Jadi palsu. 8 laporan itu. Tunggu Roy, ya kau jangan tenang dulu, gitu loh. Kita karena menghormati Pak Jokowi aja ini, supaya selesai dulu, kau di penjara, baru kita laporkan, supaya tambah panjang penjaranya, kan gitu. Oke, Rismon ya. Ini menarik lagi nih, Bang Jagir. Ya kan ada dalam praktik pertama itu yang tidak dikabulkan, ya. Kemudian yang menarik ketika hakim tunggal itu mengatakan ya silakan saja untuk melakukan apa perdata ya, yaitu rehabilitasi gitu kan. Karena kan dia permintaan dia rehabilitasi itu kan, tidak dikabulkan untuk itu. Menurut Bang Jagir gimana?
Mereka memang saya dengar Ganti kerugian itu ya dari rehabilitasi. bicara ganti rugi dan rehabilitasi ya. Iya. Tapi sebenarnya itu ranahnya masih jauh. Kalau rehabilitasi itu adalah eh, orang yang mendapatkan prispak atau onslah. Prospek orang selahnya. Dulu pernah dialami di bangsa ini kasus Sengkon dan Karta yang di Kalimantan. Itu saya masih SMA itu. Ternyata salah penerapan hukum, mereka udah sempat dihukum. Yang membunuh seseorang itu, ternyata sudah dihukum berapa lama. Ada yang mengaku, Ada yang mengaku yang membunuh ya. berarti salah penerapan hukum. Akhirnya Iya, iya. mereka mendapat pengampunan, onslah, dan prispak. Iya. Itu baru mereka berhak mengajukan rehabilitasi. Ya, kalau sekarang mengajukan rehabilitasi nggak pas. Kemudian ganti rugi. Ganti ruginya begini. Kalau pra peradilannya dikabulkan, katakanlah penahanan kemarin, kan mereka tidak ditahan. Iya, tidak ditahan. Terus apa dia ganti rugi? Ini menarik juga ya. Apa yang Karena diganti rugi? begini, ganti ruginya Kecuali juga kalau di ditahan, materinya. udah ditahan umpamanya 1 Ah. minggu atau 2 minggu atau berapa lama lah. Ternyata pra peradilan untuk penahanan itu dikabulkan oleh hakim. Nah, mereka boleh ganti Oke. rugi gitu. Ini nggak ada yang. Makanya saya bilang kosong, result kosong. Oh, riset kosong. Ya apa ini gitu? Kosong-kosong lah ya. Mereka Nggak ada juga- hasil gitu ya. Dan biasanya kalau pra peradilan itu kalau benar-benar itu benar-benar on track legal itu dicantumkan berhak mendapat ganti rugi di putusan pra peradilan ini. Kemarin di Simpo nggak ada, Nggak ada singgungan itu. nggak ada. Bahkan mereka yang kami akan mengajukan ganti rugi di rehabilitasi. Nah. Jadi menurut saya udah apa ya, baik Roy Suryo dan PH-nya itu udah nggak fokus. Jadi udah emosi ya. Jadi udah jadi nggak by apalagi by rasional lagi tapi by emotion gitu. Saya tambahin kan Bang. Ya, silakan. Kan dari statement dari apa namanya para pengacara TIPA maupun baik TIPA sendiri kan terlihat mereka menuntut justru bukti atau apapun itu dari jaksa. Nah, itu juga. Karena mereka nggak Iya, punya, iya. kan sudah saya bilang sama Iya, sekali, iya, iya. mereka itu nggak punya bukti apapun dari Iya, iya. pihak mereka, gitu loh. Kan Roy dan Tipa ini sibuk di Jakarta. Apalagi Roy, dari TV ke TV penghasilannya ya kan, TV ke TV penghasilannya. Jadi mereka nggak mengejar apa itu bukti, Iya, mereka iya. nggak punya sama sekali, bro. Bukti dan saksi mereka nggak Iya, punya. Bukti dan saksi. Oke. Nggak punya sama sekali. Makanya terlihat sekarang Roy Suryo terutama itu paniknya luar biasa. Karena pasti masuk. Pasti. Pasti masuk. Mau RJ kena residivis, Trump Ya. residivis ya kan. Kalau Tipa masih bisa peluang Masih bisa itu. peluang. Tapi kalau Roy Suryo kan sudah Udah nggak tertutup. bisa, tertutup. ya. Itu pun kalau Mungkin kita Tipa pun beralih. kalau Pak Jokowi mau kan. Karena ini podcast profesional dan legal, kita jangan pastikan masuk, tapi ada bahasanya Duga. pasti diproses hukum. Oh. Nah, itu ya. Diproses Jadi karena hukum. ada saya di sini, Iya, iya, jadi iya. jangan seperti Diduga. Mas Suryo, Oh. palsu. Mas Suryo kan bisa palsu katanya. Sekarang berani nggak bilang gitu? Iya, iya, Nggak iya. berani. Nggak berani. Jadi Diduga kita pas selalu pasti diproses hukum. Pasti diproses. Kalau itu pasti. nah, pasti diproses Hukum. diduga dipastikan di penjara. Ya, Berakhir, angka berakhir di situ. Jadi sampai di situ. ketakutan itu kan mereka tutupi dengan Prapitdu 1, 2, 3 sampai X gitu. Nah, kita nggak tahu nanti apa strategi hukum mereka. Semakin mereka memperpanjang Prapit ini, semakin mereka menunjukkan bahwa Roy Suryo nggak siap masuk ke Pede lah. sidang pokok perkara. Sidang Apalagi pokok perkara. statementnya dia, ya, 99,9% Ya. palsu. Ya, Jadi memang benar ya, maaf saya potong juga. Dalam setiap diskusi, argumentasi di media mainstream, selalu saya challenge yaitu mengenai barang bukti dia di luar barang bukti kita ya, yang dimiliki kemudian jaksa, dimiliki Polda. yang dimiliki oleh kejaksaan ya, JPU. Nah, dan saya juga men-challenge mana saksinya gitu. Kan selama ini yang dia lakukan adalah membawa sebuah kertas. Ya, secari kertas itu Nanti saya adalah tambahin ya. scan ijazah, Hmm. ya kan, yang dia katakan 99,99% palsu. Akhir-akhir ini dia tidak membawa itu dan tidak mengatakan itu karena kita tahu bahwasanya ketika dia tunjukkan itu dan dia katakan kembali itu
adalah Sembilan- palsu, sembilan, artinya kan dia bisa diciduk kan Mm-mm. untuk masuk itu. Nah, untuk hal ini Bang Jagir, Ya. saya ingin mendengar pendapat Bang Jagir untuk itu. Oke, rekan nanti persidangan Dr. Tiba kemarin kan di awal ya, Ya, itu seru. PH mereka mengatakan kami belum mendapatkan berkas. ya, Saya mau tanya berkas apa? Ah, Kalau yang namanya BAP, ya, serah terima BAP itu, BAP loh ya, ya, dia itu berhak. KUHP mengatakan berhak mereka dapat itu. Tapi yang mereka minta itu adalah bukti. iya, Jangan lupa, seperti kata rekan Andi tadi, bukti itu nanti ada saat pembuktian dan saksi pembuktian saksi ya. dikeluarkan oleh jaksa. Adu bukti. Bukti dari mereka apa? Atau alat bukti dari mereka apa sesuai KUHP? Alat bukti dari jaksa ada kurang lebih 709 itu. Ya, alat bukti. Belum lagi barang bukti. Ya beda itu. Dari mereka diadu. Jangan mereka maunya minta ini sekarang. Iya, Jaksa pintar. Mereka Wah. gini Bang, mereka juga ingin mengetahui siapa saja saksi yang akan dihadirkan nanti. Ah, Satu, kemungkinan bisa intervensi ya, bisa intervensi, diancam segala ancam macam. segalanya. Yang kedua disogok dan segala macam. Iya, Harusnya jaksa harus hati-hati memberikan itu. udah, dia pasti ada. Bisa Tadi saja jaksanya di apa namanya diintimidasi melalui konten. Kan mereka kan raja konten semua kan begitu kan. Nah, itu nanti dibocorkan ya, dan si saksi ini tidak berani ya untuk menjadi saksi di persidangan. Jadi hati-hati juga karena mereka ini kan jago intimidasi dalam kontennya. Kalau saksinya dibocorkan dari semua saksi yang di BAP itu terus diberikan kepada mereka, itu perlu juga menjadi kekhawatiran Ya. gitu loh. Ya kan? jadi apa yang dilakukan mereka kemarin yang sidang pertama itu, Bang Jagir ya, Bang Rismon ya. Ini saya melihat bagaimana argumentasi dari Al-Kafiri itu gitu. Memang agak lucu juga. Yang mestinya ya nanti di apa pembuktian perkara ya sidang dan pembuktian. sanksi dan pembuktian kan sama-sama dikeluarkan. Kok dia minta gitu loh? Ya, kok minta barang daftar barang bukti dan sebagainya. Walaupun pasal berapa itu? Pasal 76 ya, KUHP baru ya. Tapi kan salinan. Ya, Salinan apa namanya? Berita acara. acara kan, Ya. bukan pembuktian. Bukan barang bukti, Barang bukan bukti, alat kan? bukti. Berita Bukan- acara boleh lah. Berita acara boleh kan kayak begitu. Nah, saya rasa kemarin kan sudah mau diberikan, tetapi katanya mereka menolak. Menurut pandangan Bang Jagir gimana? Secara hukum, Jadi apa yang dilakukan oleh pihak begini mereka? loh, etikat baik dalam persidangan itu, menurut saya agak dikacau-kacaukan itu. Atau dikacaukan? Jadi menurut mereka, saya sebenarnya tadi saya katakan saya salut Dr. Kipa karena dihadapi persidangan pidananya. Ah, Ya, tapi di satu sisi ya kadang-kadang kan tergantung PH-nya siapa gitu. PH-nya ini saya ingat rekan Andi, problem solving, ongoing consent atau create case by case. ya, Mereka ada di mana? di create back case. Kalau Case mau back case. bikin itu persidangan itu jadi gaduh ya begitu. Mau jadi gaduh tergantung mindset daripada kuasa hukumnya atau penasihat hukumnya. Kalau saya katakan ibaratnya penasihat hukumnya Tipa saat itu, oke silakan nanti pada saat pembuktian kan diungkap semua. Ya, Siapkan bukti sendiri, kan mereka Ya. juga ada bukti katanya. Bukti Ya. apa itu? Saya nggak tahu. Apakah lembaran ijazah satu lembar itu aja? Dibandingkan dengan 709 alat bukti dan ratusan ahli dan puluhan saksi fakta. Lawanlah itu. Itu. Jadi seperti kata rekan Kalinku Rismon tadi, ah, mereka pengen tahu ahlinya. Sebenarnya nama ahlinya nggak masalah. Saksi, Bang. Saksi nggak masalah. Susah mereka masuk ke situ. Karena para saksi ini itu sudah terikat dengan BAP mereka. oh, Contoh, saksi A, kita saksi dulu jangan ahli ya. ah, BAP-nya itu nggak ada. Itu yang menjadi pergunjingan nanti baik PH-nya, baik jaksa hakim, ya, according to BAP. Nggak bisa lari dari situ. Kecuali kalau di awal-awalnya saya hari ini menarik BAP saya. Boleh aja. Tapi kan dicurigai, kenapa? Kan gitu kan. Atau saya menolak BAP saya boleh juga gitu. Tapi kalau tidak masih on track semua. Ya kalau dari saksi pelapor dari Pak Jokowi nggak mungkin menarik itu dong. ya enggak dong. Nggak mungkin. Ya, ya, ya. Nah, karena itu udah benar-benar Ya. terencana matang penyidikannya
penyidikan sampai tersangka kemarin gitu kan. Jadi itu ke situ nanti larinya. Banyak. Saudara mengaku bahwa pertanyaan nomor 3, Anda pernah melihat, maka tadi contoh ya, Ya, ilustrasi. Pernah melihat ijazah asli Pak Jokowi. Apakah itu benar Anda saksikan dalam BAP ini? Saksi mengatakan benar yang mulia. Selesai. Jadi nggak usah takut intimidasi. Udah ada tercatat BAP. Itu adalah benda negara. Mau dimainkan. Tapi kalau saksi mereka barangkali ya terserah. mau bulak-balik, jungkir balik seperti pemain akrobatik ya, apa? ya. Nggak apa-apa. Kan yang pengen mereka tahu ini kan dari pihak pelapor. Ya, ya. Alat bukti pelapor, Alat bukti pelapor dia ahli nggak. pelapor, dan saksi pelapor yang mereka mau ketahui. Dan lihat aja BAP-nya, selesai persoalan gitu loh rekan Andi. Ini menarik juga ya. Jadi selama ini memang diglorifikasikan itu adalah dia punya saksi yang besar juga, Ya, punya saksi ahli yang besar banyak juga, ya. Dan selama ini kalau dia mengcounter kita itu dengan asumsi dan persepsi dia, ya, bukan dari barang bukti yang otentik yang selama ini, ya. Katakanlah begini, dia bicara tentang yang namanya ELA itu, Hmm. ya, error level analysis sebagai bagian dia yang menjadikan dia bahwa dia ini ada peneliti. Udah nggak berani lagi kayaknya. Nah, Nampilin tadi itu. saya dengar itu Oh. malah dia sebutkan namanya error level assistant. Ah, itu saya ketawa juga untuk itu, ya kan? Error level assistant gitu. Padahal kan error level analysis. Nah, untuk itu ya, jadi kita pengen lihat dari sisi forensik itu, dari digital forensik yang selama ini mengenai ELA itu, kita harus juga memberikan penjabaran juga kepada masyarakat tentang ELA itu, karena kan selama ini sebagai subjeknya dia untuk mengatakan bahwa dia peneliti adalah dia ahli di bidang ELA itu. Rismond gimana? Alah, dari penjelasannya tentang ELA aja dia nggak tahu apa-apa tentang ELA kok. Error level analysis, apalagi masuk ke dalam rasio kompresi atau BPP-nya, bit per pixelnya. Oke. Itu aja nggak tahu apa-apa kok. Ya bagaimana orang yang cuci cetak foto, ya kan, mengaku menjadi ahli forensik atau digital image processing, itu nanti akan kan ada 5 katanya kan, ahli forensik atau digital image processing itu dari Dari institusi, mereka ya? bukan dari jaksa ataupun Oh, dari jaksa. yang Ahlinya ya? sering dijelaskan oleh Bang Rifai itu ada 5 katanya. Ya lawan aja itu algojo itu kan. Lah kalau di TV ataupun di media sosial kan bisa aja dia mengarang bebas tentang ELA itu. Oh. Nanti di sidang apa bisa dia seperti itu? Kan begitu, ya. Ya tentu makanya pertanggungjawabkan baik ELA dan lainnya itu udah sebenarnya untuk mengurangi hukuman gampang kok. Mengaku saja saya politisi bukan peneliti. ikutin prosedur aja. Itu Heeh, mengurangi udah gitu hukuman. aja, udah beres. Jangan tipu-tipu negara ini. Sidang jam Bangsa ini. 9 contohnya, datang jam 8.30, duduk langsung. Itu mengurangi loh. Pengamatan hakim, jangan lupa. Tapi kan gengsi. Nanti dibilang pengkhianat segala macam Roy Suryo ya kan. Itulah yang intimidasi dari orang-orang yang bersama mereka itu. Itulah nanti mengintimidasi Roy Suryo. Ah. Dilabel Saya takut pikir dia Oke. dilabel pengkhianat. Gampang. Makanya dia selalu membungkus diri, semakin gencar mereka membungkus diri bahwa Roy Suryo adalah peneliti. Ya. Makanya kalau saya bisa berikan masukan, udahlah ngaku saja Roy Suryo, sejak kapan lah kau jadi peneliti, apalagi tentang telematika, ngaku saja. Iya, iya. Yang mulia hakim, Itu jauh lebih maaf bagus. saya memang tidak punya kemampuan ini, saya mengarang bebas, saya minta maaf, mungkin dikurangin apanya, mungkin loh ya Bang ya. Kalau saya ya itu aja solusi terenak gitu ya, terbaik bagi Rosuro daripada nanti tetap mengaku diri sebagai ahli telematika dan ditelanjangi. Malu bro. Ya satu Indonesia tahu nanti keahlianmu abal-abal. Ya kan? Malu. Daripada malunya nanti di sidang resmi, ya mending sekarang aja. Udahlah, ngaku iya itu saya nggak tahu apa-apa tentang ELA. Masa?
penjelasan tentang Ella. Nah ini masih kelihatan ini kalau ijazah saya Nah, dia apa? nah, Oh itu masih mana begitu ya Tuhan. Penjelasan tentang Ella. Ya Tuhan, itu diferensiasi antara BPP dari apa blok itu, blok pixel-pixel itu dengan pixel-pixel tetangganya, bit per pixelnya berapa di blok-blok itu. Kalau ada apa namanya perbedaan apa namanya apa mendesak atau perbedaan curam, baru diduga itu adalah hasil manipulasi. manipulasi digital. Ya. Itu. Lah dia membandingkannya dengan ijazah dia yang Nah, hasil scam. iya, Terus, oh ini masih ada. Lah ini nah, dari hasil kompresan di media iya, sosial, nggak apple to apple gitu loh. Kalau mau apple to apple, naikkan dulu seperti di buku saya yang baru, ya. nah, Saya nah, naikkan dulu resolusinya, baru baru saya bandingkan kelihatan dengan apple to apple to apple. apple. Maka hilanglah, Nah, ya, apa namanya indikasi-indikasi blok-blok yang manipulasi digital. Udahlah, aduh. Bukan ya, seperti mahasiswa saya semester 1 aja udah lebih paham daripada Rosuryo gitu. oke, ya. Jadi ada teman-teman, ini ada penjelasan ya secara teknis karena selama ini Roy Suryo mengatakan bahwa dia itu adalah peneliti, Hmm. ilmuwan ya, dan selalu hanya bergantung kepada error level analysis. Kemarin dia katakan error level assistance. Jadi yang sebetulnya ada error level analysis itu. Ya ini Mungkin dia tidak keselak lidahnya. ya. Jadi inilah saya tertarik ya Bang Jagir ya. Ya, Ini kan dia mengatakan di apa kansnya dia ya, di deprapit kedua mengenai status tersangka ya. ini. Ini kan juga dikatakan ya yang sangat katakan Poin krusial. tadi itu poin. Krusial kan Poinnya. dari situ kan. Karena poinnya dari situ kan. Ya, Nah, menurut Bang Jagir sendiri kalau dari kacamata hukum ya. mengenai status tersangka ini apakah dia bisa menang ataukah bisa dikabulkan? Rekan Kuandi, saya jawab prematur pun nggak masalah ya. Oke. Karena saya mengetahui benar sejak penyelidikan perkara ini di Polda. Oke. Saya bukan datang pada saat mereka tersangka. Sejak sebelum ya penyelidikan lah. Penyelidikan itu kan masih saksi ya. Saya ikut. Dan bagaimana mereka di BAP. Oke. Antara Rismond, Tipa, dan Roy itu beda caranya menghadapi BAP itu. Oh, berbeda mereka. Beda. Oh, oke. Beda rekan. Ya, Aku ya, ya. katakan sekarang. Ya, ya. Rismond ini tell the truth. Oke. Makanya dia 3 hari 3 malam. 3 hari bolak-balik gitu loh. Ya, ya. Kalau mereka mungkin ada 2 jam, 3 jam udah selesai. Kenapa? Mereka jawabannya copy paste. Mm-mm. Oh, Nah, itu sebenarnya ini copy paste juga dan juga ada penggiringan. Gini Bang, Ah. saya tidak mau jawab jika ijazah asli itu. Pak Jokowi tidak ditunjukkan. Oh, Hoax. gitu. Jadi, makanya cuma 2 jam. nasihat saya waktu di rapat itu Ya. satu Ya. itikat buruk dalam penyelidikan. Itikat buruk ya. Ya, Rismond ini karena saya yang mendampingi, saya cocok sama dia. Udah ceritakan aja apa adanya. Dan Rismond mengatakan juga, biar penyidik tahu Bang, dalam posisinya waktu itu loh ya. Ya, ya. Posisinya waktu itu. Ya, gitu. ya. Tapi yang menjadi bukan posisi yang saya jelaskan. Itikat baik yang menjelaskan sesuatu yang dia tahu. Oke. Itulah saksi. Yang dia Sampai tahu, dia dengar, dan dia ketahui. sampai ada ya. Ah. Ini bocoran nih. Penyidik yang memeriksa katanya peneliti, ahli, ditanya itu nggak mau jawab. Sampai begitu. Jadi itu menjadi Oke. problem. Nanti kan akan dibuka itu BAP-nya mereka ya. itu di persidangan. Iya, iya, iya. Jadi Mereka kembali kooperatif pertanyaan atau rekan Andi tadi kan penting. Apakah memungkinkan mereka menang di Prapit kalau memang objeknya adalah Objeknya itu tersangka? tersangka. Menurut saya dari segi analisa hukum saya nggak mungkin menang. Gak mungkin enggak. Kenapa? Teman-teman ya, ini analisa hukum Ya, dari Bang menurut saya Jama tidak Dagir mungkin menang. Kalau ini dimenangkan, dunia terbalik. Ya. Semua kita celaka. Itu artinya. Ya. Iya, iya, iya. Kenapa? Alat buktinya untuk jadi tersangka minimal 2 aja udah cukup. Cukup. Ini Ya, berapa? betul. Lebih 700. Hampir 1 ton. 1 ton ya. Hampir Iya, iya. satu. Oke, kita Hampir lanjut 1000. lagi nanti. Oh iya. Oh ya, ini kita Udah sudah 1 jam. 1 jam ini luar biasa. Oke. Tapi begini teman-teman semua ya, ini kita dapat pembelajaran bagus, memang waktu agak mendesak. Ya. Ini pembelajaran bagus, ini terbuka ini. Ada yang kemarin kita belum menggali lebih dalam pernyataan dari Bro Rismond sama Bang Jagir ini sedikit demi sedikit kita bahas.
next time juga kita dalam waktu dekat yuk kita bahas ya mungkin ya hari Jumat atau Sabtu ini melanjutkan dari podcast kita hari ini sambil kita mengetahui besok itu bagaimana eksepsi dari Dr. Tifa itu. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Sampai kita berjumpa lagi di podcast selanjutnya dari The Three Musketeers. Selamat malam. Selamat malam. Oke.